Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan tutorial membakar ikan menggunakan batu. Batunya ini Wangi Pandan pesan dari Sleman, Yogyakarta, yang merupakan batu gunung atau lava stone atau batu lava. Dan ini pesanan Wangi Pandan baru datang, jadi Wangi Pandan harus membuka dulu packingnya yang berupa packingan kayu. Membakar ikan menggunakan batu juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Papua. Dan saudara-saudara kita yang di Papua membakar ubi menggunakan batu. Jadi di bawah adalah bara api, kemudian batu diletakkan di atasnya, dan ubinya diletakkan di atas batu. Karena panas yang ditimbulkan dari batu ini merata dan awet ya. Nah, di sini paketan Wangi Pandan mendapat bonus berupa ulekan kecil dan cobek kecil. Ini Wangi Pandan memesannya melalui online ya, toko online. Jika sahabat ingin membelinya bisa melihatnya di toko online. Nah, seperti ini ya ulekan yang terbuat dari batu lava itu. Dan cobeknya. Nah, untuk cobeknya ini mungkin terlalu mini ya. Hanya bisa digunakan untuk mengulek bawang putih kali ya sahabat. Dan ulekannya ini terlihat terlalu besar untuk cobeknya yang sekecil ini ya. Nah, sedangkan batu yang untuk digunakan membakar ikan adalah batu ini ya. Batu yang sudah dibentuk kotak dan di bagian tepiannya telah diberi pegangan dan lapisan dari aluminium. Dan ini adalah deskripsinya. Bisa digunakan untuk membakar sate, pepes, sosis, dan jenis makanan lain ya. Nah, sedangkan ukurannya di sini Wangi Pandan yang 30 x 30 cm. Dan di bawah itu terdapat keterangannya. Nah, seperti ini tampilan dari batunya. Jadi ini murni dari batu ya sahabat. Menurut dari keterangannya, katanya batu ini menghemat gas karena kita hanya menggunakan kompor api ukuran kecil saja cukup, dan batunya ini akan panas dengan sendirinya dan bertahan lama. Dan Wangi Pandan akan mencucinya dulu hingga bersih. Kemudian untuk membuat ikan bakarnya, siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah bahan untuk memarinase ikannya terlebih dahulu, yaitu 4 siung bawang putih, sepotong kunyit, air asam jawa secukupnya, kemudian garam, kaldu bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar ya jika ada. Sedangkan bahan untuk sambalnya siapkan 5 siung bawang merah. Di sini Wangi Pandan menggunakan bawang merah jumbo seperti ini. Kemudian 2 buah tomat, 1 buah cabai besar, 7 buah cabai rawit bisa ditambah jika suka pedas. Kemudian 1 potong gula jawa, bisa diganti dengan gula pasir jika suka. Dan sedikit terasi. Bisa di skip ya jika tidak suka terasi. Kemudian garam dan kaldu bubuk. Cara membuatnya: siapkan ikan. Di sini Wangi Pandan menggunakan 2 buah ikan, jenis ikan bawal dan satunya lagi jenis ikan baronang. Bisa menggunakan jenis ikan apapun ya, yang penting ikan. Kemudian haluskan bawang putih dan kunyitnya, tambahkan garam, kaldu bubuk, dan ketumbar secukupnya. Setelah itu sisihkan dalam sebuah wadah dan tambahkan air asam jawa secukupnya ya. Kemudian aduk rata. Sedangkan ikannya kita sayat-sayat terlebih dahulu agar bumbunya mudah meresap ke dalam dagingnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian
Lumuri seluruh permukaan ikan menggunakan bumbu marinase tadi hingga ke dalam bagian kepala dan bagian perutnya sampai ke ekor. Dan bagian kepala dan bagian perutnya ini harus agak banyak ya, karena bagian ini merupakan bagian yang paling bau amis. Kemudian setelah itu, sambil menunggu ikannya, kita tumis saja bahan untuk membuat sambalnya. Tumis bahan-bahan tadi. Di sini Wangi Pandan menambahkan sedikit terong hingga harum baunya. Sedangkan untuk ikannya tadi sebaiknya kita istirahatkan selama 1 jam atau minimal setengah jam agar bumbunya meresap hingga ke dalam dagingnya. Setelah bahan dari sambal ini mulai harum, dapat kita haluskan menggunakan cobek. Namun jika sahabat memiliki chopper bisa juga ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan cobek saja agar irisan dari bawang dan cabenya ini masih tetap terlihat. Jangan lupa tambahkan gula jawa, garam, kaldu bubuk, dan terasinya juga ya. Setelah itu haluskan. Nah, seperti ini ya. Sedangkan bahan batunya tadi setelah kita cuci langsung dapat kita letakkan di atas kompor dengan ukuran api sedang. Di sini masih terlihat basah batunya ya karena habis Wangi Pandan cuci. Nah, ini setelah mulai agak kering. Kemudian hingga kering seperti ini. Setelah itu tambahkan minyak goreng untuk melapisi batunya agar ikannya tidak lengket ya pada saat dipanggang atau dibakar. Kemudian setelah itu panggang ikannya. Setelah ikannya berwarna kecoklatan dan kehitaman semburat-semburat seperti ini, tandanya ikannya telah matang dan siap untuk disajikan bersama dengan sambalnya. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini ya. Bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini. Jangan lupa subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi jangan khawatir ya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.